Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang metode stepping stone ya. Metode stepping stone ini adalah metode yang akan mengoptimalkan dari 3 metode kemarin ya. NYC, LC dan PALM. Nah, kita lihat di sini, biasanya kalau metode stepping stone itu awalnya adalah menggunakan NYC. Seperti kita tahu, NYC itu yang selalu biayanya terbesar dibandingkan dengan metode yang lainnya. Kita lihat tahapannya. Yang pertama adalah setiap kotak kosong itu merupakan variabel non basis ya. Yang kedua, buat jalur tertutup untuk setiap kotak kosong ya. Yang ketiga, jalur mengikuti kotak terisi. Jadi nanti kalian harus membuat suatu jalur tertutup atau loop tertutup. Mau searah jarum jam, mau berlawanan arah itu tidak masalah. Yang keempat, sebuah penambahan atau pengurangan yang sama besar pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Yang kelima, semua variabel non-basis dievaluasi dengan cara yang sama, kemudian dipilih yang negatif CIJ paling besar sebagai entering variabel. Yang keenam, jika CIJ positif semua berarti solusi sudah optimum. Ini persis seperti simplex, jadi ada iterasi. Oke, sebagai contoh persis sama soalnya kayak yang kemarin. Kita lihat, ini adalah posisi awal NYC. Jadi variabelnya adanya di X11, X21, gitu ya, X22, X32 dan X33. Nah, ini kalau dihitung biayanya yaitu sebesar 2.690 ya. Di sini ini belum optimal. Nah, caranya ini iterasi pertama kita membuat jalur tertutup dari setiap variabel non basis atau variabel kosong. Ini Ibu kasih tanda X ya, tanda X warna biru, spidol biru. Nah, ini adalah variabel non basis. Jadi ada di X12, X13, X23, X31. Berarti ini ada 4. Nah, kita bikin jalur tertutup. Di sini contohnya yang pertama. Untuk X12, kita akan membuat jalur. Kita lihat jalur tertutup ya. Berarti jalurnya itu harus ke yang ada isinya ya. Jadi yang ada variabelnya. Berarti dari X12 ke X22. Kemudian kembali ke X21, ke X11 dan balik lagi ke X12. Jadi merupakan jalur tertutup. Nah, CIJ-nya, nah, jadi kita lihat, jadi C12 ini adalah yang pertama lihat biaya di X12, yaitu 5, 10, 15, 8. Diawali dari kotak kosong itu adalah positif. Jadi 5 dikurangi 10 ditambah 15 dikurangi 8. Yaitu sama dengan 2. Nah, kita bikin untuk jalur yang kedua, yaitu X13. Nah, untuk X13, loopnya kita lihat. Dia harus ketemu dulu sama, jadi variabel yang ada isinya ya. Jadi kita lihat kotak yang ada isinya. Berarti dari X13 langsung ke X33. Betul? Dari X33 ke X32. Nah, kemudian ke atas ke X22. Kemudian ke X21, ke X11 dan kembali ke X13. Untuk biaya sama kita lihat berarti 6 minus 10 tambah 9 minus 10 tambah 15 minus 8. Nah, itu ditotalkan maka ini adalah positif 2. Satu lagi misalkan, nah yang kosong ya, yang variabel ininya non basisnya yaitu X31. Kita bikin loopnya. Nah, dari X31 ini Ibu ambil ke X21, X22, kemudian ke X32 dan kembali terakhir ke X31. Kita lihat biayanya. 3 minus 15 positif 10 min 9. Itu jadi positif 1. Ya, yang terakhir yang kosong yaitu X ini ya, di sini ya. Jadi kita lihat di sini yaitu X23. Nah, di sini ya. Nah, untuk X23 ini kita ambilnya ke X33. X33, X32, X23 dan kembali lagi ke X23. Ya. Nah, itu kita lihat biayanya. 12
kurangi 10 tambah 9 minus 10, yaitu sama dengan positif 1. Nah, tadi yang X ini, yang X31 itu, kita lihat kan, 3 minus 15, positif 10 minus 9, yaitu minus 11. Nah, ini, maka yang paling negatif, jadi tadi aturannya, itulah yang menjadi entering variabel. Nah, setelah ini, setelah kita lihat nih, ini kan berarti yang jadi entering variabelnya udah terpilih, yaitu X31. Kita lihat, itu variabel yang sebelum dan sesudahnya. Di sini kita lihat, jadi yang sebelumnya adalah X21, atau yang ini, yang sebelah kanannya yaitu X32. Kita lihat angka yang ada di sini, yang 130, yang 120, maka dipilih yang paling negatif. Nah, kemudian kita pilih, berarti ini yang dipilih adalah 20. Nah, dari 20 ini, kemudian lihat ya, loop yang warna hijau. Nah, ini yang terakhir, jadi ini ada pengurangan dan ada penambahan. Jadi dari angka 20 ini masuk ke variabel yang non basis ini, yaitu sebesar 20. Jadi 20 variabel di sini pindah ke sini jadi 20. Kemudian ke sini jadi mengurangi 20, jadi di sini 10. Kemudian jadi menambah, jadi ini ditambah ke sini. Ya. Jadi ini pindah ke sini, jadi 20 ini tambah ke sini, ini kurangi 20, ini tambah 20, dan ini kurangi 20. Maka ini menjadi kotaknya adalah sebagai berikut. Ya. 20, 30 kurangi 20 jadi 10, 50 kurangi 20 jadi 70, 20 kurangi 20 jadi 0. Nah, ini adalah kotak yang baru. Diulangi terus sampai ditemukan nilai-nilai di variabel itu adalah jangan sampai ada negatif. Kalau misalkan masih ada negatif, maka terus dilakukan iterasi sampai semua positif. Ini kita lihat, berarti ini yang kosongnya ya. Jadi variabel non basisnya ada ini 1, 2, 3, 4. Pasti ada 4. Bikin lagi di sini, bikin lagi loop tertutupnya. Di sini pas dihitung ternyata masih ada negatif. Berarti ada entering variabel. Maka kita lakukan iterasi ketiga. Persis seperti itu diulang-ulang sampai yang terakhir. Ibu tunjukkan nih yang terakhir, kalian bisa lihat ya. Nah, di yang terakhir ini sudah terakhir. Setelah dihitung ternyata ini nilainya semua positif. Nah, berarti ini sudah optimal dan ini biayanya yang paling rendah. Kalau kita tadi bandingkan, yang tadi awal itu 2.600, nah yang kedua ini 2.470, ketiga itu 2.370, dan yang terakhir itu cuma 1.920. Begitu penjelasan dari Ibu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti kita bahas di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.